Untuk pelajaran selanjutnya kita berikan tausiah kepada Bapak Ustaz Haji Sirajuddin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma ja'al afdhala salawatika wa azka taslimika wa anma barakatika ala habibillah wa safiyillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin asy-syafi'i yaumal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi wa man jad sabilihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumi al-qiyamah. Amma ba'da. Para ibu ummahat Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas Duta Indah, semoga semuanya sehat-sehat saja, panjang umur, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT, berkainya amin ya rabbal. Untuk mengawali kajian kita, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, khususnya untuk muallibil kitab. Yang ngarang kitab ini yaitu Syekh Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi.
dan juga untuk ahli kubur kita. Semoga semuanya dalam alam barzakhnya diberikan ampunan rahmat oleh Allah SWT, diterima amal kebaikannya, dijadikan kuburan taman surga, dan dibukakan pintu surga pagi dan sorenya, sehingga mereka rindu akan masuk surga Allah SWT. Yang kita masih berada di alam dunia ini, mari kita mohon kepada Allah dengan barokah surat Al-Fatihah, semoga diberkahi oleh Allah dalam kehidupan kita dalam berbagai hal. Yang sakit, keluarganya atau jamaah segera disembuhkan oleh Allah SWT. Ala hadini ahlana wa lahum bal'ati shifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu sekalian, inilah salah satu kebaikan yang kita jalankan sampai orang-orang sudah meninggal saja masih kita ingat, masih kita santuni dengan doa-doa kita, dengan kalimah-kalimah thayyibah kita. Untungnya jadi orang muslim yang mengikuti ajaran-ajaran Islam, ya. Sebab manusia itu diciptakan untuk hidup selama-lamanya, bukan untuk mati. Betul, Bu? Ya. Kalau kucing diciptakan untuk mati, kambing untuk mati, sapi untuk mati, manusia untuk hidup. Innakum lan tukhlaqu lil fana. Kalian diciptakan oleh Allah bukan untuk mati. Walakinnakum khuliqtum lil abadi wal khuludi. Tetapi kalian diciptakan oleh Allah untuk hidup yang abadi nanti, bukan di dunia. Wa inna man taqaltum min darin ila darin. Kok kelihatannya mati? Tidak. Kelihatannya mati secara lahir, kita lihat mati, tapi hakikatnya pindah domisili. Pindah apa, Bu? Domisili. Sekarang domisilinya di alam dunia, nanti kita pindah alamat, pindah domisili alam barzakh. Jadi nanti kalau kirim surat, jangan dialamatkan di dunia, dialamatkan di, betul enggak? Makanya kan ahli diyar, ahli kubur. Jadi nanti alamatnya kalau kirim doa kemana? Kirim paket kemana? Ahli kubur. Jadi pindah domisili. Ya. Ibu pengen cepat pindah apa nanti aja? Ada yang pengen cepat-cepat? Nanti aja. Kenapa nanti aja? Kalau tempat yang baru itu ya lebih luas, tamannya sejuk, ada kolam renangnya, makanannya lengkap, fasilitas lengkap, ya. Kira-kira gimana? Cepat pindah apa pengen tempat yang sempit? Tetap nanti aja ya. Ya udah. Nggak mau diapain, dipaksa. Iya. Khawatirnya nanti nggak betah di sana ya Bu ya. Masih betah di sini, takutnya di sana nggak betah. Jangan buru-buru kalau gitu ya.
Sebab di sana ada dua macam. Ada orang gak betah, pengen balik, ada yang betah. Kira-kira model kita ini nanti model orang betah di sana apa nggak betah? Kalau bilang nggak betah tandanya orang buruk. Kalau bilang betah berarti orang ada orang nggak betah. Ini diselingin dulu ya Bu, nggak baca hadis dulu ya, nggak apa-apa kan? Di Al-Quran tuh ada cerita orang nggak betah. Allah ceritakan orang nggak betah hidup di tempat yang baru, pengen balik tapi nggak bisa. Dalam surah Al-Mu'minun surah 23 pada ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lagu mana ini? Lagu siapa ini? Lagunya Syekh Bandar bin Abdul Aziz, Imam Masjidil Haram. Hatta idza jaa, begitulah kondisi orang-orang yang durhaka ketika datang ajal, masuk dalam alam barzakh, dia teriak, ngomong, ngerengek. Apa ngerengek itu? Ngerayu sama Allah. Rabbi, wah Tuhanku, irji'uni, kembalikan pakai gitu. Kembalikan di dunia lagi. Sampai bilang kek. Rabbi irji'uni, kembalikan aku ya Allah, ya Rabbi, dunia lagi. Aku nggak betah di tempat ini. Pengap, panas, kadang-kadang tanah. Kadang-kadang kalau pagi ditunjukin terowongan menuju neraka kelihatan panas, pengap. Kembalikan aku kayak gitu. Jawabannya Allah, kira-kira diturutin gak sama Allah, Bu? Kalla, tidak. Enak aja. Kalla, enggak, kali tidak. Pokoknya Allah menggunakan bahasa Kebumen, pokoknya enggak. Allah menggunakan bahasa pokoknya enggak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kan alasan-alasan yang kamu lontarkan biasa dulu di lagu lama. Lagu ibarat orang jajan di warung belanja, ya setelah giliran bayar ngerogoh kan, mana duitku, mana dompetku, padahal memang nggak punya duit. Lagu lama itu. Dulu bilang kalau sembuh dari penyakit katanya mau ya. Dia bilang apa? La'alli a'malu sholihan. Sebelumnya dikatakan Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Nanti saya kalau kembalikan ke dunia lagi, aku akan mengamalkan, ya, beramal
baik yang pernah aku tinggalkan ya Allah. Swear. Dia bilang swear sama Allah. Swear sama bener-bener sekarang mah bener-bener gak kayak kemarin-kemarin ya Allah. Akan aku beramal soleh kayak orang-orang itu loh. Kalau jamaah MTKI, ini yang perempuan ngomong gitu. Yang laki kayak jamaah apa ya? Ada pengajian bapak-bapak enggak? Pengen. Kata wah enggak bisa. Innaha kalimatun. Itu kan alasanmu aja biasa itu. Lagu lama. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia mau gak mau tinggal di situ, berdomisili situ sampai hari dibangkitkannya dari alam kubur, alam barzakh. Masya Allah. Maka sekarang kita hidup ini, mari kita memanfaatkan kehidupan. Jangan sampai nanti enggak betah di sana. Dah kita baca hadis. Bab apa ya, Bu? Iya yang tak berdaya. Hadis keberapa? 2. Dari Abil Abbas ya? Iya. Iya dari Abil Abbas kan? Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu semuanya, Bu? Benar. Jangan bohong lo ya. Wa Nabil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi wa Nabil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha faqala rajulun min ashrafin nas hadha wallahi hariyun in khataba ayun kaha wa in syafa'a ayu syafa'a. Fasakata Rasulullah SAW. Summa marra rajulun akharu faqala lahu Rasulullah SAW ma ra'yuka fi hadha faqala ya Rasulullah hadha rajulun fi fuqara'il muslimin hadha hariyun in khataba alla yunkaha wa in syafa'a la yushaffa'a wa in qala alla yusma'a li qawlihi faqala Rasulullah SAW hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha muttafaqun alaih. Baca yang kenceng pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Abbas Salim bin Sa'id as-Sa'idi anhu ya berkata, ada seorang laki-laki lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat yang duduk di sampingnya, bagaimana pandangan tentang orang yang baru lewat itu? Sahabat itu menjawab, orang itu termasuk bangsawan. Demi Allah, orang itu sangat pantas untuk diterima bila ia meminang dan bila ia menolong, memintakan bantuan, niscaya akan berhasil. Rasulullah SAW diam. Kemudian ada pula seseorang yang lewat. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, bagaimana pandanganmu tentang orang yang baru lewat itu? Sahabat itu menjawab, wahai Rasulullah, orang itu termasuk orang Islam yang fakir. Orang itu pantasnya bila meminang tidak diterima, dan bila ia menolong memintakan bantuan, niscaya tidak akan berhasil. Dan bila ia berkata, niscaya tidak akan didengar perkataannya itu. Rasulullah SAW bersabda, orang itu lebih baik daripada apa yang memenuhi bumi. Orang itu seperti ini. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ini tentang apa? Perbedaan orang kaya sama orang miskin.
Ibu-ibu kalau ada 2 orang, yang satu mapan, ya, jabatannya di kantor tinggi, hasilnya besar gajinya, kendaraannya mewah, datang ke rumah ibu mau nanyain anak perempuannya, ya, kemudian ada lagi datang miskin, ya, tapi apa, ahli Al-Quran, ngajinya apa, luar biasa gitu. Ibu pilih mana? Ya, lemes jawabannya. Ibu pilih mana, Bu? Pilih yang mapan, yang pinter gitu. Angel itu, Bu. Angel. Ibu nyari kayak saya juga angel. Nggak ada lagi, Bu, cuma saya doang kayak ini. Bener apa nggak? Ya memang lah, nggak ada lagi. Bu, pilih yang mana? Ya terserah deh. Suruh milih gak mau. Ada orang lewat di hadapan Nabi, ya, laki-laki gagah, namanya Al-Aqra bin Habis. Aqra bin Habis, gagah kaya, ya, punya jabatan. Kalau dia ngelamar orang, sekalipun ngelamar wanita, kalau sekalipun dia istrinya udah 3, ngelamar ke-4 langsung diterima, gak apa-apa. Kata wanitanya, aku siap jadi istri ke-4 kok gitu. Oh, bayangin aja. Datang lagi orang lagi, udah 4 loh, Bu. Ya, ya, ngelihat gagahnya begitu, duitnya banyak, kantongnya tebel, dompetnya gede, isinya juta-jutaan di dompet, belum di rekening. Datang ke rumah ibu duta indah, ya, nanyain anak perempuannya, istrinya udah 4. Kata ibunya, aku siap kok, Pak, apa-apa, nak, misalnya anak saya jadi istri yang ke-4. Lah kan udah 5, udah 4. Ceraikan yang 1. Yang mana kek saya jadi ke-4 nanti. Sampai nyuruh cerai istrinya yang 1. Kan boleh cuma 4. Jadi kalau ngelamar selalu terima, sekalipun istrinya udah banyak. Ini kalau minta bantuan langsung yang bantu banyak. Biasanya kalau banyak duit kan, kalau nyari pengacara kan berebut ya. Pengacaranya berebut, minta tolong, minta bantuan, minta jadi pengacaranya. Ya, Nabi bertanya, bagaimana pendapat bertunang ini? Ya tadi, ya, pokoknya orang ini ya Rasulullah, dia ini orang luar biasa, bagus banget. Kalau dia melamar wanita pasti diterima. Minta bantuan langsung banyak yang bantu. Nabi diam. Ada laki-laki lain lagi datang, ya, namanya disebutkan oleh tafsir hadis Ju'ail bin Suraqah Al-Ghifari. Dalam satu riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Orang miskin, pintar agama, ya. Nabi tanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Ya Rasulullah, ini orang miskin. Dulu udah ada begitu ya, namanya orang miskin dihina zaman sahabat, zaman Rasulullah, Bu. Ya, ini mak, andaikan dia melamar nanyain anak, ya, anak seorang nggak boleh diterima sekalipun belum punya istri. Minta tolong orang ogah-ogahan, segan. Kenapa? Nggak ada bayar, bayarannya kecil. Apa kata Nabi? Ketahuilah, ini orang ini yang kedua ini
lebih baik daripada orang yang pertama tadi, bandingannya 2 kali lipat bumi. Masya Allah, bandingannya lebih baik 2 kali lipat. Ini orang lebih baik daripada bumi seisinya. Nilainya, bumi seisinya kalau dijual berapa duit? Nggak bisa bahas. Ini orang lebih baik daripada itu. Masya Allah, 2 kali lipat. Mahal. Berarti ibu-ibu ini mahal. Mahal bu. Jangan dijual suaranya ya. Untuk pilkada jangan. Jangan dijual. Pilih yang sesuai nurani ibu, sesuai dengan agama. Aku nggak kampanye, nggak mau aku. Kapok kampanye. Kapok kampanye. Kapok kampanye. Bu. Kapok kampanye. Habisnya kampanye capek-capek juga ujung-ujungannya juga apa? Pada bergabung sih ibu ya. Betul apa enggak? Jadi kita ditinggalkan. Jadi mahal. Jadi orang muslim itu mahal luar biasa. Ini nilainya ibu ini kalau dijual lebih mahal daripada bumi seisinya. Orang tanah ibu rumah segitu aja. Tipe berapa bu di tenda ini? Berapa harganya? Enggak, ini di Duta Indah rata-rata rumah berapa harganya? Ya enggak tingkat ya pokoknya. 1 miliar ya? 1 M ya? 1 M lah kata. Ini cuma 1 rumah. Loh, ini rumah berapa? Sedunia lagi, Masya Allah, mahal. Ibu sekalian, ini hadis ada banyak pelajaran. Halo. Ini hadis ada banyak pelajaran yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1, nomor 1, tulis bu, al-hathu ala adamil istihanati bil fuqara wal masturin farubba asy'asa aghbaro khairun min al-ardi minal athriya wa ashabil madhahir. Bisa? Udah tulis? Tulis bu, al-hathu ala adamil istihza bil fuqara wal masturin farubba at'atha al-ghubaro khairun min mil'il ardi minal athriya bi ashabil mudhahara atau madhahir. Udah? Kan udah diulangin 2 kali. Hah? Ya udah. 1, udah kalau nggak bisa. Anjuran. Tahu kalau ini ya? Anjuran untuk tidak meremehkan, dan menghina kepada fakir miskin, ya, kepada fakir yang ahli ibadah itu, yang ahli ibadah. Jadi ada syaratnya ahli ibadah, yang ahli ibadah. Sebab tidak kurang-kurangnya. Artinya apa bu? Itu bahasanya bahasa baru ini. Tidak kurang-kurangnya. Artinya apa itu? Ntar dianuin. Orang yang kusut rambutnya, orang kusut dan berdebu wajahnya,
itu lebih baik daripada harga bumi berikut isinya. Bumi berikut isinya dibanding orang-orang yang punya penampilan dibanding orang-orang yang punya penampilan yang mengagumkan dari sisi harta dan kekayaannya. Oh, saya juga udah lupa itu kalau ngulangin itu. Jadi nggak usah diulangin, Bu. Kata-kata itu saya sudah lupa. Coba Bu dibaca, Bu. Pesan-pesan dari atau pelajaran hadis 1. Anjuran. Ya. Ya. Iya. Ya pokoknya begitu ya, Bu ya. Diulangin. Ya, ya wes. Ini kalau saya nggak jadi orang baik mah mau ngulangin deh. Ini karena kebaikan saya ini. Saya bercanda loh, Bu, kalau ngomong loh ya, Bu ya. Anjuran untuk tidak menghina kepada fakir yang ahli ibadah, sebab tidak kurang-kurangnya. Artinya apa tidak kurang-kurangnya? Enggak, artinya tidak kurang-kurangnya itu apa? Ya wes, ntar aja ya. Tidak kurang-kurangnya apa tadi? Orang yang kusut rambutnya, berdebu wajahnya, itu lebih baik daripada harga bumi berikut isinya, dibanding orang-orang yang berpenampilan dibanding orang yang mengagumkan, terus dari sisi apa? Harta dan kekayaan. Udah Bu Haji mah? Udah. Mana begini, tidak kurang-kurangnya tidak sedih, paham? Tidak kurang-kurangnya maknanya tidak sedikit, pahami bahasa itu. Tidak kurang-kurangnya maknanya tidak, artinya apa? Tidak sedikit artinya apa, Bu? Banyak. Betapa banyak, gitu ya. Ini kan saya minjem istilah bahasa Mbah Bisri Mustafa. Ketika saya masih kecil, beliau kan ngartikan itu tidak kurang-kurangnya, maknanya tidak sedikit. Artinya tahu kan Mbah Bisri Mustafa? Tahu nggak? Saya nggak nanya kenal, tahu kan? Kakeknya mantan Menteri Agama kemarin, namanya Mbah Bisri Mustafa. Punya anak Mbah Khalil Bisri, punya anak Yakut Kemas, dan juga Yahya Thaquf. Itu anaknya Mbah Khalil Bisri, anaknya Mbah Mustafa Bisri. Itu kalau ngartiin tidak kurang-kurangnya, maknanya tidak sedikit, artinya banyak. Orang yang rambutnya kusut, berarti nggak diapain rambutnya itu? Dawul apa itu? Kusut itu apa? Dawul. Nggak sempet karena apa? Beli sisir aja nggak mampu, saking kisminnya. Bu, orang kalau beli sisir nggak mampu, kismin apa kaya? Kismin. Luar. Saya minjem istilah matid. Matid itu adalah
bilang miskin tapi itu dalam sinetron orang kaya yang sombong, Madid itu dinasehatin oleh Ustadz Ali, nggak mau juga itu. Tahu Ustadz Ali di film-film itu loh dulu, Madid Bang Madid, kenal kan? Pernah ingat? Orang kaya yang sombong itu. Lah ini apa katanya kismin, saking kisminnya mana miskin. Beli sisir sampai enggak mampu. Ya. Kemudian apa? Mukanya apa? Berdebu, kerjaannya kerjaan kotor. Kuli. Sampai apa? Mukanya apa? Masya Allah, ngakutin batu macam-macam. Saking kisminnya. Ya, tapi dia ahli ibadah. Makanya ada orang miskin, saking miskin sisir nggak mampu beli. Maknanya barang yang murah aja nggak mampu itu bukan sisir aja maknanya ya Bu ya. Ya jangan diartikan apa adanya. Barang yang murah sekalipun dia nggak mampu beli untuk ngurusin badannya. Bisa jadi sarungnya ngeper. Kan ada sarung ngeper kan ya? Sarung ngeper itu apa? Enggak seperti setrika. Lagi juga sarung murah kan ngeper. Kalau sarung mahal kayak sarung saya ini misalnya. Bener loh. Ini sarung saya gak bakal ngeper. Karena harganya 1,5 juta. Gak bakal ngeper itu. Ya. Kecuali sarung atlas, cap mangga, lagi ngetren itu, Wadimor, itu kalau nggak diurusin, nggak disetrika ngeper itu. Tapi kalau sarung harga apa 1,5 juta nggak bakal ngeper itu. Jadi saking, nah orang yang miskin banget ahli ibadah itu jangan dihina, bisa jadi itu nilai dirinya kalau Masya Allah lebih mahal daripada apa? Bumi atau harga bumi petisinya, Masya Allah. Apalagi banyak duit, tuh kan? Apalagi banyak kayak ibu-ibu ini kan banyak duit pada nih. Aminnya gak serius, emang kejelasan gak pengen banyak duit. Ahli ibadah, Masya Allah, harganya berarti apa? 4 kali lipat itu. Bener apa enggak Bu? Nih, hitung. Miskin, gak banyak duit, ahli ibadah, nilainya kalau diukur lebih mahal daripada bumi berikutnya kali 2. Berarti kalau banyak duit, ahli ibadah kali 4 berarti kan Bu? Betul apa enggak? Masya Allah. Alhamdulillah. Orang mukmin itu paling enak ya. Makanya luar biasa. Ini hadis begitu. Jangan hina orang dari sisi penampilan lahir. Ya. Halo. Paham tadi itu yang satu. Yang kedua, sekarang pelajaran kedua. Tulis. Anal ibrata bi taqwal insan la binasabihi wa syarafi fi qaumihi. Qala ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Udah? Nomor 2 baru bisa deh. Nilai seseorang atau harganya, mahal dan tidaknya adalah dilihat dari sisi takwanya. Apa tadi? Nilai seorang atau harganya apa tadi? Tidak apa? Dilihat penampilan apa? Kok saya lupa tadi? Iya, tidak dilihat lahirnya tapi sisi takwanya kepada Allah SWT, bukan nasab dan status sosial di kaumnya atau di
sisi kaumnya. Bukan nasab dan apa? Kemuliaannya di sisi kaumnya. Allah berfirman surah 49 ayat 13. Surah 49 ayat 13 kalau enggak salah. Ya ayyuhan nas, wahai manu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. In dzakari wa untha. Sungguh aku ciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Laki dulu bu, baru perempuan. Halo. Laki dulu baru maknanya perempuan tidak boleh dahuluin laki. Istri gak boleh duluin makan mesti belakangan. Kalau ada sisa makan, kalau nggak ada dihabisi suami jangan Loh, kok marah? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh aku ciptakan laki-laki dan Nabi Adam dulu apa Hawa dulu? Nabi Adam dulu. Berarti tuaan mana? Iya. Berarti suami laki tuaan mana? Tuannya suami mestinya. Kalau ada orang nekat tuan istri itu aneh, gak umum. Umumnya ya suami lebih tua daripada istri umumnya. Tapi ada enggak laki lebih muda daripada suaminya? Ada. Itu umumnya begitu. Karena duluan suami, tuaan suami, maka harus dihormat. Toh andai kata umurnya tuaan istri, tapi yang jadi imam tetap siapa? Suami, mesti dihormati. Duluin suami. Kalau makan suami duluan, istri kalau dihabisin jangan marah. Mah habis, enggak apa-apa. Nanti saya masak lagi, tenang aja. Bahannya masih ada kok. Gitu ya, Bu? Pret. Pakai iya lagi. Canda ya, Bu? Canda. Pokoknya apa saya omongin jangan diambil hati ya, Bu. Jangan apa kayak apa bahasanya, jangan baper. Jangan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa ja'alna, aku jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, bangsa Sepah, bangsa Arab, bangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku. Ada suku Betah, suku Sun, suku suku Madu, suku Sumba, suku Dayak, suku apa yang kulon sana itu, suku apa Badui dan lain sebagainya. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Maknanya memahami karakter suku masing-masing. Oh, suku Badui itu hitam apa putih? Hitam. Suku Sunda putih. Yang putih. Yang hitam ada enggak? Sok putih. Ada orang Sunda enggak ini? Banyak. Putih enggak? Oh. Bajema orang Sunda ya? Iya. Jangan pada GR. Kenyataan ya.
Ada juga wanita tercantik. Satu produk Bandung gitu kan ya. Jadi orang Bandung jangan GR dulu. Yang kedua Palembang. Bu Yati Palembang kan? Sunda. Yang Sukabumi ya? Yang Palembang siapa? Ya panter. Lela. Ya bola udah tahu orang Sunda. Orang Palembang. Ya. Yang ketiga suku Dayak, ya kan? Cantik-cantik itu kan ya? Padahal juga enggak semua. Itu semua enggak dinilai oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqa. Yang paling mahal, yang paling bagus bukan nilai penampilan lahir, tapi dalamnya. Sejauh mana takutnya sama maknanya orang manapun kalau bandel, ya bandel. Ya, jadi bagus bukan di nilai lahirnya tapi batinnya, nilai takwanya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu. Kan ada orang cantik-cantik jelek hatinya kan ada kan ya? Kalau bisa ya lahir batin. Ya, Masya Allah, ini maknanya ya yang dinilai bukan sisi lahirnya tapi dalamnya. Dalamnya. Ada emas dibungkus plastik. Ya. Emas dibungkus plastik. Tembaga dibungkus kain yang sutra. Ibu pilih mana? Emas bungkus sutra ya. Yang ketiga apa tadi? Pelajaran dari at-targhibu fi inkahis salihin was salihat walau kanu fuqara'a li'annahum al-ikfa fiddin. Ayo, bisa kagak? Ya udah. Apa-apa tidak bisa, ini enggak bisa, dua bisa. Kapan bisanya? Kagak ya nulis pisan. Mana? Enggak, yang nulis itu Arabnya tadi. Saya lihat enggak ada. Diem aja. Suruh nulis kok diem aja. Kan ngaji udah lama, berapa tahun ngajinya? Ada yang alasan tangannya kaku, padahal nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Anjuran lagi nih. Untuk menikahkan anak, anjuran untuk menikahkan anak. Ini yang masih ada anak belum nikah loh ya, yang udah nikah mah enggak ini. Mungkin cucunya lah. Anjuran untuk menikahkan anak kepada pasangan atau calon pasangan yang solihin dan solihat, sekalipun tidak banyak harta. Sekalipun tidak banyak harta. Jadi anjuran agama begitu, fatfar fidaditin taribat siadak. Sekalipun dalam agama itu kan 4. 1, 5 liha harta. Pokoknya siapapun kalau melihat calon pasangannya, untuk anaknya, untuk dirinya, pasti bagaimana dia itunya, penghasilannya, pasti harta. Betul nggak? Pasti itu. Ngaku nggak ngaku? Ngaku ya. Sama enggak? Bohong. Karena hadisnya begitu. Kedua, li jamaliha, yaitu tampan. Tampan itu relatif ya. Sebab antara mapan dengan tampan pasti duluan apa?
Didulin mana? Mapan. Betul apa enggak, Bu? Tapi kalau anak enggak sih ya. Maknya milih yang mapan, anaknya milih kata maknya, lu mau makan tampan, mau makan ganteng, mau nanti ajak belangsak. Gua udah capek ngurusin lu tahu, biar mak nggak mikirin lu lagi. Yo no yang udah mapan jelas. Kuno mak, kuno itu anak sekarang. Padahal kalau udah jadi apa? Perjodohan itu apa? Nyusahin orang tua lagi. Ini kadang-kadang gini ya, mohon maaf. Orang tua punya anak dinikahkan berarti kan keluar dari tanggung jawab. Mestinya orang tua udah capek dari kecil, dari mulai lahir ya, urusin macam-macam, jangan sampai nyusahin orang tua lagi. Itu loh. Ya umumnya begitu. Yang ketiga dalam hadis itu kan apa? Hasabiyah, keturunannya, bangsanya, keturunannya. Keturunannya apa? Ya jelas keturunannya. Yang keempat agamanya. Allah Nabi nasihatin paling tidak karena agama. Kalau enggak nanti bahaya, nyesel, menderita. Tapi tetap agama menyarankan karena syukur apa, Bu? Syukur apa ya? Syukur lengkap. Tapi sebagai mohon maaf, ini saran agama dalam ada kitab namanya Saidul Khawatir, untuk menggapai ya cita-cita dengan melawan keinginan nafsu. Salah satu syarat menikah itu diantaranya adalah kalau pengen bahagia, umurnya jangan terlampau jauh. Kalau laki-laki nyari yang ekonominya lebih di bawah daripada perempuan. Jadi laki-laki sadar diri. Punya anak laki-laki sadar diri. Kadang-kadang di film-film itu ya, ibu suka nonton film nggak, Bu? Pokoknya kalau anak laki-lakinya cinta kepada orang miskin itu pokoknya nggak boleh lah. Hah? Umurnya? Dulu waktu nikah? Selisih 10 tahun. Dikit. Ada istri 20 masalahnya. Ya aki-aki itu umur 70 nikah sama 16. Tapi kan saya berhasil. Ya. Mananya apa? Mengangkat derajat istri kan berhasil. Alhamdulillah, berkahnya Allah. Ya. Kemudian kalau orang nggak ganteng, kalau nyari ya jangan terlalu cantik. Ya. Sebab resikonya itu banyak istri cantik itu. Kalau laki-laki nih saya bilangin ya. Jadi kalau ibu-ibu nggak kurang ganteng, jangan nyari cantik banget. Ya. Sebab orang cantik tuh rewel. Maunya apa? Nggak diturutin, nanti takut lari. Pulang ke maknya diturutin megelin. Ya begitu. Itu saran agama dibahas dalam kitab. Iya. Masya Allah, kesian. Ada seorang kiai, istrinya meninggal, nikah sama ukuran cucunya lah ya. Ukuran cucu. Ya Allah, kesian. Waktu hidup sama istri pertamanya nggak pernah disuruh-suruh. Ya mana terkenal, malam-malam disuruh beli martabak lagi, hujan lagi. Ya Allah, kesian. Saya diceritain, ya Allah, kesian Buya ya, gitu. Kesian Buya disuruh-suruh, dihormatin banyak orang, disuruh istri
Beli martabak hujan-hujan lagi. Yang lebih parah nyuruh anaknya nggak boleh, harus dia yang berangkat. Hujan-hujan. Tapi karena cinta, kalau nggak diturutin takut ngambek. Dah mana-mana ini. Jadi ukuran dalam rumah tangga memilih yang solehin dan solehat. Nomor berapa? 4 ya. Inna siyadata limujarradi hijazatid dunya la adralahu fil mujtama islami wa man fatahu haddu minad dunya amkanahu isti'adatu anhu bil a'mali shawat taqwa. Yang berempat ya, kepemimpinan tidak bisa berhasil semata-mata karena dunia semata. Kepemimpinan tidak berhasil semata-mata karena dunia. Tetapi bisa jadi keberhasilan karena agama sekalipun tanpa dunia. Hah? Tetapi keberhasilan bisa jadi dengan agama tanpa dunia. Dalam memimpin rumah tangga itu juga bukan karena duitnya banyak, bisa jadi bukan. Tapi karena solehnya dia, karena bagus, karena agama bagus, bisa berhasil untuk mendidik keluarga. Jadi karena agama keberhasilan itu, bukan karena semata-mata sekalipun dunia juga dibutuhkan. Ini pelajaran dari hadis yang kedua. Sekarang hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin nar fiyal jabbaruna wal mutakabbirun wa qalatil jannah fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakil jannah rahmati arhamu bika man asya' wa innakin nar adzabi u'adzibu biki man asya' walikilaykuma alayya mil'uha rawahu muslim. Ayo baca kayak saya. Terjemahnya kayak saya lagunya, bisa gak? Diriwayatkan dari Abi Sa'id. Ayo. Kalau bisa saya upai. Terserah Bu. Terserah Bu aja, terserah.
Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, surga dan neraka berdebat. Neraka berkata, orang-orang yang sombong dan takabur berada pada saya. Surga berkata, orang-orang yang lemah dan miskin berada pada saya. Kemudian Allah memberikan keputusan kepada keduanya, wahai surga, sesungguhnya kamu adalah rahmatku. Aku memberi rahmat dengan kamu kepada siapa saja yang kukehendaki. Dan wahai neraka, sesungguhnya kamu adalah siksaanku. Aku menyiksa dengan kamu kepada siapa saja yang kukehendaki. Masing-masing dari kamu surga dan neraka, akulah yang akan menentukan isinya. Iya. Riwayat Muslim. Ternyata Bu, surga neraka nggak pernah akur. Berantem, debat, ayel-ayelan. Surga sama neraka nggak pernah berebut suara. Kayak pilkada, pilgub, pilpres ya. Berebut apa itu? Wajar surga sama neraka berebut suara. Berebut penghuni, masing-masing pengen penuh isinya. Halo. Wajar manusia berebut, masing-masing pengen kenyang. Nerusin aja gak bisa ya. Suami pengen kenyang, istri pengen anak. Pantesan berebut piring ya. Ya Allah, surga berebut gagah. Neraka kakak. Berebut, debat, ayel-ayelan. Maka manusia itu iya suka begitu. Kita selingin dulu ya Bu ya, biar nggak terlalu itu ya. Kalau orang mukmin nggak, mestinya, sebab kata Nabi dalam hadis sahih Hasan ya Mas. Al-mu'min ya'lafu. Udah saya baca belum hari di Selasa nggak tahu. Udah ya. Orang mukmin tuh mesti akur. Udah pernah ya? Belum. Belum pelupa, yo. Memang cepet lupa ibu-ibu ya. Kenapa sih Bu lupa Bu? Banyak urusan atau bagaimana itu? Jangan kan seminggu pulang udah lupa. Jangan sampai deh ya. Maka diulang-ulang ya. Makanya Al-Quran itu kalau sejarah kan keterangan diulang-ulang ya. Al-Quran ya. Itu tandanya manusia apa? Sering lupa. Maka Al-Quran juga tradisinya itu diulang-ulang. Sejarah diulang-ulang. Peringatan diulang-ulang. Memang manusianya suka lupa. Suka salah. Lupa. Ya. Untung diingetin bolak-balik sama Al-Quran. Al-mu'minu ya'lafu, orang mukmin ini dari Jabir bin Abdillah. Orang mukmin itu ya'lafu mesti akur. Suami istri akur, anak bapak emak akur, sama tetangga akur, sama saudara Ibu tahu akur nggak sih? Akur apa sih Bu? Bersatu. Jadi satu, bersatu, kompak, akur. Mestinya ya. Wa yu'lafu, kalau lagi nggak akur mesti diingetin supaya akur, harus mau. Kan kadang-kadang lupa nggak akur, ada nggak? Ipar ma ipar nggak akur? Halo, tanyaan dijawab ini Bu. Ada nggak ipar ma ipar nggak akur? Orangnya datang. Pakai kudung apa Bu? Udah, jangan dibuka rahasianya lah. Saya tahu kok. La ilaha illallah. Bu, jangan gitu Mas Saudara. Lo tahu apa sih? Kan urusan saya, ya ikut-ikut. Bener begitu Bu? Lagi nggak akur diingetin, bantah, ngeyel apa nurut? Berarti emang dasar.
Mestinya nurut, kalau lagi salah diingetin, sudah harus pakur. Habisnya jengkelin, sekalipun jengkel, hitung-hitung. Kita bersyukur ada orang ngeyel loh, Bu. Ada orang nyakitin hati kita. Beruntung sebenarnya kalau kita berpikir. Cuman kurang berpikir aja. Gara-gara dia ngeyel, songong, macem-macem, kita sabar jadi itu kan berarti bersyukur. Maka nanti di surga nanti ada orang yang pernah kalau di dunia berantem, dua-duanya masuk surga. Ya, dua-duanya masuk surga. Ya. Jadi apa? Yang ngeyel masuk surga, yang nyakitin hati, yang disakitin masuk, ada juga nanti. Kan di surga kan macam-macam. Ada yang bunuh dan dibunuh di neraka. Ada yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di surga juga ada. Contohnya begini, Hamzah itu yang bunuh siapa? Hamzah paman Nabi itu loh. Yang membunuh siapa? Namanya siapa, Bu? Wahsy. Siapa? Wahsy. Disuruh Mahindun. Pok Hindun yang nyuruh Pok Hindun. Kenal Pok Hindun nggak? Itu yang sinetron siapa itu? Tukang bubur naik, ada namanya Pohidon kan itu? Udah lama itu, udah nggak lagi. Karena Mat Solar stroke yang jadi tukang bubur itu loh. Bang siapa namanya? Nggak namanya. Nama aslinya kan Mat Solar. Bang Sulam, Mat Sulam. Ya, yang berantem mulu sama Haji Muhyiddin. Pelajaran kan juga kan. Haji Muhyiddin umur 80 sehat banget sekarang ini masih sehat ya. Ya, waktu nengokin Mat Sulam nangis. Tengokin juga sama Oning juga itu. Ini DPR partai PDIP udah sampai sini sih. Tadi mau ngomong apa, Bu? Tadi yang berantem tadi apa? Ya, jadi apa? Orang mukmin itu mesti akur. Dan kalau lagi nggak akur mesti mau diakurin. Wala khaira fi man la ya'laf fala yulad. Nggak ada baiknya kalau orang mukmin nggak akur, ya, atau nggak mau diakur. Khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi hidup kita ini mesti bermanfaat. Orang lain itu siapa, Bu? Bermanfaat bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Selain tubuh kita, selain diri kita siapa itu? Orang lain mana selain diri siapa itu? Banyak. Di rumah tangga kita kan banyak. Ada suami, ada istri, kalau ada anak, ada cucu, ada mantu. Sayang kan sama mantu? Ada ipar, ada tetangga, ada banyak lah pokoknya, itu orang lain. Banyak. Jadi hidup kita ini buat manfaat untuk orang banyak, orang lain. Jadi kembali hadis ini, sampai surga itu man neraka juga yaitu berebut isi. Ya. Kata surga, kata neraka ini, pokoknya orang-orang yang angkuh, yang sombong mesti masuk di tempat saya. Kata siapa? Neraka. Kata surga, pokoknya orang-orang yang lemah, orang yang miskin, yang ahli ibadah, artinya lo ya, itu mesti di tempat saya. Allah juru putusnya, Allah yang memutuskan itu. Allah berfirman kepada
duanya. Surga nggak usah eteng-etengan. Eteng-etengan apa, Bu? Eteng-etengan apa? Ayel-ayel? Nggak usah berdebat, nggak usah berebut suara, nggak usah berebut penghuni. Innakil jannah. Pokoknya kamu surga, rahmatku aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Orang yang aku beri rahmat adalah akan aku masukkan ke dalammu, ke surga. Kamu neraka, ketahuilah siksaku akan menimpa, aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki. Pokoknya kamu masing-masing jangan pada berantem, jangan berebut. Masing-masing ada isinya. Suatu saat neraka ditanya sama Allah melalui malaikatnya, halim talakti, hai neraka, kamu udah penuh belum? Halo, neraka ditanya sama siapa? Sama Allah melalui malaikat. K siapa, Bu? Neraka. Kakak. Neraka. Kata neraka gimana jawabannya itu? Neraka. Kira-kira jawab gimana? Saya, gitu ya. Kata siapa, Bu? Kak. Neraka. Udah penuhkah kamu? Ini dalam surah Qaf. Surah apa, Bu? Qaf. Surah 50, Bu. Surah 50. Ayat ke-30 dan ayat 30. Enggak dan. Ayat ketiga. Yauma naqulu li jahannama hal imtalat wa taqulu hal min mazid. Yauma naqulu li jahannama hal imtalat, kata Allah, wa taqulu hal min mazid. Ingatlah di hari aku tanya kepada Jahannam. Allah tanya. Nam apa? Bukan Pak Anam, bukan. Ya Allah. Udah penuh belum lo? Ditanya udah penuh belum? Lo udah penuh belum? Udah penuh belum? Kata siapa? Wa taqul. Jahannam menjawab, hal mim mazid. Memang ada tambahan lagi ya Allah? Kalau ada sini masih lega. Masih lega, masih muat, banyak, berapa aja akan aku tampung. Sini, masukkan sini ya Allah. Saya siap untuk membakarnya. Habis-habisan, gak pernah habis. Masya Allah. Berarti neraka itu luas, Bu ya. Ya ditanya mau udah penuh belum? Belum, masih kurang banyak. Jadi ternyata neraka juga nyari muatan juga. Nyari apa? Muatan juga, kayak angkot gitu ya. Ya. Jadi ternyata neraka itu ternyata ngetem juga. Ngetem, nari pada tambahan penumpang, Masya Allah. Ya Bu ya, maka kita ya, hadis ini juga bukan disuruh kita miskin, ya bukan. Ya, yang penting ahli ibadah sekalipun kondisi kita rada-rada kurang. Jadi berarti ciri ahli. Pelajaran dari hadis, Bu, biar cepat selesai. Saya mau ke Keranggan ini. Maka saya datangnya agak awal tadi. Ini belum kemari kan? Di Sawung punya, mau ke Keranggan.
Pelajaran-pelajaran dari hadis. Satu, langsung terjemahnya biar enggak. Di akhirat nanti akan terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Untuk merebutkan isi atau untuk merebutkan penghuni. Ya. Yang kedua, juru pemutus yang otoriter kelak di akhirat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juru pemutus di akhirat nanti yang otoriter hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alaihissallahu bi ahkamil hakim. Maknanya di akhirat nanti itu yang memutuskan orang surga atau neraka adalah hanya Allah. Maka sekarang jangan ada orang sok jadi panitia di akhirat. Itu jangan tulis itu. Ditulis lagi. Itu kan keterangan. Siapa yang nulis tadi? Jadi juru putusnya nanti neraka surga adalah Allah. Jadi tidak ada pembentukan pansus, nggak ada. Pansus surga nanti nggak ada. Jadi Allah tidak akan membentuk pansus siapa surga siapa neraka, khusus Allah Subhanahu. Maka sekarang jangan ada sok orang yang jadi panitia surga atau merasa pernah punya orda. Orda itu apa? Orang dalam. Orda. Ibu jangan mutus-mutusin kayak panitia aja. Neraka lo jangan. Neraka lo jangan. Sesat lo, neraka lo ya jangan. Ya itu urusan Allah. Yang penting kita berjalan masing-masing sesuai dengan aturan agama. Gak usah ngatain sono, ngatain sini. Semoga semuanya ahli surga gitu loh. Kan udah saya bilang, pokoknya orang Indonesia itu nanti yang paling banyak masuk surga. Amin. Baik laki maupun perempuan, terutama perempuan. Kok dalam hadis kok perempuan paling banyak di neraka? Itu bukan orang Indonesia. Bukan. Enggak ada modelnya orang Indonesia ibu-ibu masuk neraka itu enggak ada. Enggak ada. Terutama jamaah apa? MTK. Tenang aja. Ini tandai mulut saya ini nanti ini. Nanti asal jalan di taman-taman surga. Loh, Ibu Indonesia, iya. Ketemu lagi Indonesia jeblok, Indonesia mulu ya. Jalannya. Malaysia, iya Malaysia. Bukan nanti misalnya ini jarang orang Cina itu jarang, kan penduduknya banyak miliaran, cuman yang kafir banyak. Ya mudah-mudahan dapat hidayah supaya nanti banyak masuk. Kita doain ya. Tapi kita nggak mutusin. Tapi kalau sampai mati kok nggak Islam, ya udah tamat riwayatnya. Riwayat. Nomor 2, cepetan Bu ya. Nomor 2, tulis bahasa Arabnya apa Indonesianya?
Indonesia aja ya. Loh baru satu juga gimana sih? Pertama tadi apa coba? Iya, ya udah terserah lah. Bilangin kedua kok ketiga, terserah ibu-ibu dah. Ya udah ketiga, nurut aja aku dah. Memang kalau laki-laki selalu kalah sama ibu-ibu. Udah, nomor 3 ya Bu ya. Jadi nomor 3 apa jadi? Ciri orang-orang masuk surga adalah kebanyakan orang yang miskin dan ahli ibadah. Ini bukan berarti orang kaya gak masuk surga loh Bu, bukan. Dan ciri orang masuk neraka adalah orang yang angkuh dan sombong. Ibu kenal sombong yang angkuh? Sombong kenal? Sombong itu dalam kurung ya, menolak kebenaran dari orang lain dan menghina. Jadi apa? Menolak kebenaran dari pihak lain. Yang kedua adalah menghina orang lain. Itu dalam kurung itu ya. Itu ciri pokoknya ada orang kok nggak nerima. Mana gini? Kalau ada orang dianggap salah semuanya, nggak ada yang benar. Yang benar dirinya sendiri, itu namanya ciri sombong. Ibu jangan gitu. Lagi salah diingetin mau. Ini nerocos aja kadang-kadang diingetin. Jangan. Kalau salah sadar diri. Sebab kalau disarani kebaikan kok gak mau, berarti itu sombong. Saran itu kalau baik ya mesti mau, jangan malah marah. Yang ke berapa? Kabar gembira yang diberikan oleh Nabi kepada hamba-hambanya tentang ciri-ciri ahli surga dan ancaman berat bagi manusia yang ahli neraka. Jadi dan ancaman berat bagi ciri-ciri orang ahli neraka. Jadi kalau Allah kasih Nabi kasih ciri-cirinya, kita suatu kabar gembira itu sambut dengan gembira. Jadi kalau ada kabar yang menyenangkan, kita sambut dengan senang, gembira. Kalau kabar sedih ya kita sedih. Jangan sampai begitu. Yang terakhir, kebenaran dan kebatilan sudah dijelaskan dalam agama. Sudah dijelaskan dalam agama. Bahwa kebenaran menuju jalan surga. Bahwa kebenaran menuju jalan surga. Sedangkan kebatilan menuju jalan neraka. Sedangkan kebatilan menuju jalan neraka. Maka pilihan adalah tergantung kita masing-masing. Maka pilihan tergantung kita masing-masing. Jadi ini lo benar, ini lo salah. Sudah Allah jelaskan dalam agama. Ya, bahwa kebenaran jalan menuju surga, kebatilan menuju jalan neraka. Maka pilihannya terserah, tergantung
mau milih jalan baik menuju surga atau milih jalan buruk menuju neraka. Jadi Allah hadapkan suatu pilihan. Berarti hidup itu pilihan. Tergantung kita milih mana. Ibu milih mana, Bu? Baik apa buruk? Baik. Berarti kita sedang menuju jalan. Insyaallah pada saatnya kita akan masuk surga Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah SWT, harta dan keluarganya, mudah-mudahan diridhoi, diampuni dosa-dosa kita, diterima amal kebaikan kita, dan semoga ahli kubur dirahmati oleh Allah, mendapat surga Allah SWT. Tetap iman Islam, husnul khotimah, yang sakit sehat, amin ya rabbal. Bisiril Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله من الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجاه الفاتحة وبكرامة الفاتحة ومعجزات الفاتحة نسألك بها يا الله أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن تغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل بها قبر حفرة من حفر النيران ونسألك بها يا الله أن تسد بها جميع ديوننا وأن تيسر بها جميع أمورنا وأن تقضي بها جميع حاجاتنا وأن ترزقنا بها رزقا حلا كثيرا واسعا كافيا وافيا عاجلا معجلا طيبا في رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك بها تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدت عبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا سيدنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وجميع أولادنا وذرياتنا وجمعتنا بها حج بيتك الحرام وعمرة بيتك الحرام وزيارة سيدنا محمد على الوصف بالصحة وعافية والخير والبركة إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا ودعوة من الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Sirajuddin yang telah memberikan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan diamalkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih Bu, Tuhan. Demikian ibu-ibu majelis taklim PKI yang berbahagia, dengan berakhirnya kegiatan ini tadi penyelenggara dari RT 08 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Doa penutup majelis, mari kita mengucapkan hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ibu-ibu yang pulang dulu janji sampai yang di depan fokus ada door prize yang bisa jawab pertanyaan. Nah ini saya satu dulu yang pertanyaannya ya. Ibu yang pulang dulu tuh mau door prize nggak? Mas Ania, Adila, kalau mau door prize ya dong.
maka Allah berfirman, masih ada tambahan lagi nggak rekannya Mas Guntur kasih masukin lagi. Surat apa tadi ada ya? Firman Allah yang